sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Silakan. Sudah wudhu atau belum, Pak? Belum. Mulai proses sampai pelanggan sebelah kanan. Silakan. Toilet taruh sebelah sini aja. Untuk wanita wudhunya di sebelah sini, toiletnya terpisah di seberang. Silakan, Hasan, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Silakan. Adabnya luar biasa. Mat Peci betul. Ini ada harta karun. Mutiara yang terpendam. Assalamualaikum guys, The Hakim Story. Gue ngajak jalan-jalan dulu sekarang ke Ciater. Gue nginep di Lembah Sarimas. Lembah Sarimas ini enak banget. Ini ada hotelnya, ada guest house-nya, ada cottage-nya. Di sebelah lagi ada yang nge-vlog juga. Tuh di situ tuh. Itu tuh yang suaminya Aci dan Oci. Itu yang istrinya dua. Tapi yang istri yang pertama ini nyariin istri kedua. Yang viral. Yang ngasih itu ya yang beli, kalau beli sesuatu tuh nawarnya lebih mahal. Yang itu tuh. Iya, yang banyak hewannya. Tetangga. Assalamualaikum. Siapa? Ada Mat Peci, sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, long time no see Mat Peci. Mana istri-istrinya? Disimpan. Biar masih apa? Fresh lah. Oh gitu. Akunya biar sekali-kali sendiri gitu. Oh gitu. Punten ini pakai ini nggak apa-apa? Iya. Iya. Juga pakai aku ya. Sok, alasnya dibalikin kumaha teh. Alas ya. Di luhur. Mat Peci di luhurnya. Ya. Abdi dihadap. Oke. Iya, teman-teman semua, Mat Peci sekarang sama AA Irfan Hakim. Iya, ini entah kenapa ya, kita tuh ketemu tuh baru sekali, tapi berasa udah deket. Karena sebetulnya ada pertemuan berikutnya ketika mau ngasih rumah ke Ibu Es Tebu. Tiba-tiba saya tuh sakit asam urat. Lain asam urat baso. Bahasa urat. Oh. Beneran. Tapi udah sembuh kan ya? Sudah, alhamdulillah. Jadinya itu tuh nyesel banget ngelihat liputannya, seneng banget. Jadi Ibu Tebu dikasih rumah, alhamdulillah dari semua netizen. Semua netizen Indonesia. Nah sekarang, saya tuh sejujurnya ya, beberapa waktu yang lalu Mat Peci itu WhatsApp saya, Irfan, ini saya nemu harta karun, mutiara terpendam. Dilihatinlah video seorang laki-laki anak muda penjaga masjid yang ngeberesin sendal-sendal masjid. Aku bilang, wih bener ya, di masjid itu sendal tuh kadang-kadang kan suka berantakan. Ini ada anak soleh ngebersih. Langka banget. Betul. Langka, di luar jarang. Nah terus pas udah gitu saya nggak respon ya? Nggak. Respon dikit. Nah, dikit. Kan lagi sibuk kan. Nah karena saya nanya lokasinya di mana, aku bilang gitu kan. Aku buktikan dah, ntar dulu takut salah. Sok. Kita lihat dulu ya, Mat Peci. Gila. Nah, terus yang ada videonya. Banyak tanda komunikasi kita. Nah kan ini video. Iya itu saha. Oh sebentar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku nemuin harta karun terpendam. Tuh saya ingat ya. Kirim video. Terus iya itu siapa saha. Kemarin aku sholat zuhur di masjid Asadah Ciater. Nggak sengaja. Yang ada di Lembah Sarimas Resort Hotel yang tempat kita nginep sekarang. Terus lihat ada ini pakai bahasa Sunda. Terus lihat ada anak lagi menyambut orang-orang yang ke masjid, terus membereskan sandalnya. Terus sama saya divideokan candid viral di TikTok. Ternyata anak ini adalah yang punya masjidnya dan hotelnya. Udah pokoknya gitu. Itu aja. Keren, aku bilang. Kumaha carana Kang Kang Mat kenal. Ya kenal gini-gini. Udah gitu, udah aja. Udah gitu hilang aja, nggak ngebales lagi. Ini tanggal 27 September. Tiba-tiba ya maksudnya teh Mat Peci teh ngasih tahu ke AA bahwa nemukan yang bisa dijadikan inspirasi. Betul. Contoh buat anak-anak muda sekarang, apalagi anak ini masih remaja belia, yang biasanya kalau remaja belia main gadget online, gadget segala macam, main kemana ke ini mah cuma di masjid. Dan dia itu bukan marbot masjid, bukan anak marbot masjid, bukan petugas masjid, tapi dia mendedikasikan untuk mengurus masjid, dan dia adalah pemilik masjid tersebut, bahkan pemilik tempat kita penginapan. Lihat sini.
Dia itu pemilik ini guys. Ini ada pemilik 100 ini semuanya itu 100. adalah Kang Raja. Berapa hektar? Ini totalnya 3 hektar lebih. Ini tuh 3 hektar lebih kata itunya, terus villanya 100, ada 100-an. aduh ya Allah. Anak ini hebat banget. Kita ketemu yuk. Ayo, Tanpa berlama-lama lagi guys, kita ketemu. buat inspirasi ya. Betul, betul. contoh. Ini mudah-mudahan bisa menjaga hati si anak ini, Raja namanya ya. Karena ini tuh salah satu tantangannya adalah menjaga hati guys. Ya, Jangan injak itu. rumput. Oke. Kalau dalam ini mah udah sono tahu. Kalau dalam itu mah tawadu, kalau Nah. dalam itu mah tawadu, rendah hati. Nah, saya mau tahu Itu yang susah. aslinya kayak gimana. Ayo, Di mesinnya aja ya. ayo. Kita intip di mesinnya ini. Kita jalan ke masjid. Belum jadwal sholat sih, ini baru jam 9. Sholat duha. Kita lihat mesin. Ayo. Bismillah. Yuk. Kan enggak ini tuh ya enggak Ya niat ya. niat enggak ini. Nih, jadi guys, Mat Peci itu aku tuh manggilnya Kang Mat ya, Kang ya? Mat aja lah. Kan aku lebih muda dari Mat Peci ini tuh hebatnya adalah sensitif dengan lingkungan. Jadi apa-apa yang bisa menginspirasi itu tek 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 gitu. Ya kan, dan itu tidak terencana terlihat dari YouTube-nya. Ayo. Capek ya. Subscribe channelnya ya, Mat Peci. Iya. Jadi aku mah dari hati. Nah, Kalau dengar sesuatu teh tiba-tiba aduh ini nyentuh banget gitu nah, kan. jadi terbukti dengan pas ketika ngevlognya pun ya udah dengan alat yang ada, HP lah, itu pakai HP. HP. Karena Ya, emang gak niat liputan. Gak niat. Gitu. Nah, kalau saya ini niat karena sudah diberikan jalan oleh Mat Peci. Ya kan kebaikan mah atau kita harus sebarkan. Ya. Kebaikan yang bisa memberikan contoh, Ya. memberikan manfaat. Selama ini ke Mat Peci ada yang ngomong negatif gak? Ada. Ada aja. Ada Terus yang kumaha negatif. menyikapinya? Ya kan tidak semua kepala orang harus sama dengan keinginan kita. Iya, betul. Tidak bisa menyenangkan semua orang, terserah, yang penting niat kita baik, mah udah aja ya. Betul. Tapi nggak banyak kan, sedikit. Yang banyaknya mah, yang banyak pisannya mah itu yang positif semuanya. Alhamdulillah. Sampai merasa tercambuk, ada yang merasa malu melihat raja yang udah seperti itu tapi masih mau membereskan. Terus ada yang merasa capek, Tapi guys, takut ditajam. ada yang tapi ya kan Nabi Muhammad juga kan ya Iya, enggak ini betul. ya. Tidak semuanya, Tidak semuanya. bisa menerima begitu saja, Iya. tapi biarlah waktu yang menjawab ya. Akan menjawab. Oke, bahkan kan Nabi Muhammad SAW juga ada yang ngomongin dia, aja yang pengemis tunanetra, Iya. tapi dikasih aja makan. Sampai pengemis tunanetra itu sadar kok yang melakukan itu adalah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal. Betul. Ya Allah. Ini. Guys, Nah, masjid itu itu. tuh. Masjid itu. Masya Allah, jadi kita cuma jalan kaki dari tempat penginapan dan Masya Allah masjidnya Ya kan agung banget, soalnya megah masih banget. satu area. Megah banget. Jadi Megah. di area ini tuh ada masjid, ada hotel. Mana sih? Oh, ada masjid. Capek. Jarang olahraga. Kalau Irfan mungkin ya sering olahraga ya. Sering bergerak. Meren. Ada masjid, ada resort, ada guest house, dan juga ini adalah masjid di area ininya. Wow, Masya Allah guys, ya Ini Allah. indah banget, ah. Indah banget. Indah banget. Apalagi kalau misalnya kita dari sana, yang utuh kelihatannya. Ya, dan disitulah ada harta karun terpendam, sumber inspirasi kita semuanya ya. Ayo, mangga lewat. Lewat dulu aja. Lewat mobil lewat tuh. Ini beneran tempat lalu lintas. Ya, Assalamualaikum. Mangga Ibu, hatur nuhun. Yuk kita intip kegiatan Raja ini jam 9 pagi sih guys. Masya Allah. Aduh guys, masing-masing Tuh, masjid kan? itu ya punya nilai, punya rasa. Jadi Masya Allah. Keren ya. Mantap. Pokoknya Mantap ya. sejuk. Iya. Jadi Ini dikelilingi gunung kan, A? emang iya ya. Iya. Tuh, Oh ya, gunung di Labuan Perahu. channelnya Mas Peci itu, Mas Peci diajak ke atas ya? Iya. Saya masih suka nonton, dak. Alhamdulillah. Oke, Ayo kita mendekat. lihat Raja. Kalau masjidnya makmur itu berasa. Makmur itu dalam artian Hidup. kata hidup, hangat, banyak yang jadi percuma megah kalau tidak banyak orang beribadah di dalamnya. Betul. Gitu.
Nah kan Mat Peci teh lagi parkir di sana waktu itu teh ya. Oh iya. Terus jalan ke sini nih. Jalan dari jauh tuh udah kedengeran suara. Tuh. Suara teh. Tuh. Ada tuh. Tuh. Suaranya kedengeran kali. Wah, merdu banget gitu. Jeleb ke hati, nancleb. Kedengeran apanya? Selamat datang. Oh. Coba deh aku lepas sepatunya sembarang ya, guys. Si Abdillah mana? Astagfirullahaladzim. Sini aja. Maaf, Raja. Astagfirullahaladzim. Punten ya guys, ini bukan gimana. Tadi cuma saya mau lari dong. Demi Allah ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Saya mau lari dong. Tiba-tiba sepatu. Ya. Raja punten. Barusan sepatu sampai ngaceleng gitu. Aduh maaf. Aku gak tanggung jawab. Maaf. Ih jangan dihujat. Maaf. Saya cuma mau lari beneran. Oh, itu apa pengen tahu reaksi? Iya. Sehat. Raja ini. Betul. Ya Allah, sehat Raja. Alhamdulillah. Jadi kamu tuh setiap hari di sini dari jam berapa? Betul. Kalau saya mulai dari start dari zuhur dari jam 12 langsung finishnya di Isya. Hah? Terus di sini? Terus kadang kalau enggak sih Kak, kadang suka cuci piring juga di hotel gitu. Kalau misalkan dari jam 1 sampai jam 3 tuh ada waktu senggang tuh. Nah, di situ baru nyuci piring gitu. Cuci piring siapa? Cuci piring di hotel yang bekas makan tamu sama saya dicuci ya. Bentar maaf. Katanya ini yang punya. Semua ini dia anak yang punya. Masa dia cuci piring juga? Kan humble tidak apa pingin membantu. Raja. Ya. Siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada yang nyuruh. Dari umur berapa kamu seperti itu? Saya dari umur 10 tahun kelas 3 SD. Kenapa? Pengen aja sih Kak. Kalau buat yang di masjid itu kan gini dia sama saya dirilatinnya sama hotel ya. Kalau di hotel itu ada yang menyambut, terus kalau misalnya ke kamar ada yang silakan ini kamarnya. Ini di masjid di rumah Allah kok nggak ada gitu. Hanya dari situ saya inisiatif untuk membereskan sendal dan menyambut tamu-tamu para Luar biasa. Ya Allah. Merinding. Jadi kamu menempatkan jadi resepsionis masjid. Betul lah. Menyambut tamu-tamu Allah. Iya. Yang lainnya ditugaskan menyambut tamu-tamu hotel. Ya. Kamu menyambut tamu Allah. Betul lah. Dari zuhur sampai Isya, padahal beliau yang punya. Bukan yang punya, semua Tuh. titipan. Selalu bilang titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Kepada orang tua saya. Sebentar, kamu tuh berapa bersaudara? 4. Kamu nomor 3. Nomor 3. Ya. Kakak kamu di mana? Kakak yang ke-1 itu jaga di hotel juga, di front office. Yang kedua di restoran di Jakarta. Yang ketiganya saya. Yang keempat di pesantren. Oh gitu. Betul. Oh di Jakarta juga ada hotel juga? Enggak. Apa? Enggak. Apa? Jakarta apa? Cuma restoran itu mah kakak kerja di restoran orang lain. Punya siapa? Punya orang lain, Nak. Emang ya? Nggak tahu. Bener, jangan bohong loh. Hah? Bener, Kalau di Kemang apa? Kemang kos-kosan, Nak. Punya kos-kosan juga? Bukan punya saya. Buat siapa? Buat Punya orang siapa? bule ya? Iya, buat Punya siapa? punya ayah. Punya ayah. Ya, Bukan punya titipan. Allah. Punya Allah juga, Pak. Titipan. Ya Allah, permisi. Ini Mas Sultan atau Mas Peci? Iya dia mah sultan banget. Cuman kita tuh jadi harusnya kita yang malu ya ayah. Iya gila. Kita kadang-kadang ya Allah. Aduh, Aku tuh makanya waktu itu mau buka donasi. Pas tahu gitu aku langsung hapus itu. Mas Peci itu banget bukan donasi. Ketemu orang apa donasi. Ketemu orang ini Nggak tahu teh Raja. ya. Kasihan soalnya hitam, rambut keriting, Kucel. kurus ya, kurus juga. Mau bikin donasi. Arifeknya ternyata Sultan. Jadi dibalik aku yang harus didonasi sebenarnya. maaf tadi aku ngebahas tentang rambut kamu. Maaf banget. Boleh pegang? Beneran? Bener, Ak. Kamu pegang rambut saya dulu deh. Kenapa? Kenapa ya? Rambut asli itu deh. Asli, Ak. Kamu tuh gak pernah potong rambut atau gimana? Ini tuh abis dipotong, Ak. Sebelumnya? Kalau sebelumnya udah gede banget. Mau tau nggak dia pakai peci Mau tau nggak? Pecinya lihat nih ya. Itu bisa juga ada bawa peci. Nyangsang tuh. Nyangsang di nggak masuk. Punten coba. Punten ya.
Bentar ya guys ya. Masya Allah. Pegang. Bisa pakai peci saya. Ya Allah, susah banget. Maaf tapi emang. Tapi aneh jadi aneh. Jadi Kamu aneh. kayak, maaf tadi dibuka lagi ya. Kamu nggak pernah pakai peci jadinya? Enggak susah. Dari kecil seperti ini rambutnya. Kalau dulu sih lebih kayak gak terlalu keriting banget, cuman pas masuk SMA kok jadi gini, jadi rambut ya. Seperti siapa? Papa Ayah. atau mama? Ayah. Ayah kamu Ayah. tuh orang mana? Ambon, asli Oh Ambon, Manise. Manis makanya manis. Mama. Hitam juga manis. Betul. Kalau kita mah hitam manis, Kita manisnya hilang, tinggal hitamnya. keblek-blek. Mama? Mama asli orang sini. Oh orang sini. Sunda asli. Kamu tahu nggak Mat Peci mau bikin donasi buat ngerakeun nih. Tahu? Kamu tahu? Tahu. Udah aku komen, di komen langsung pas tahu ya besoknya langsung aku hapus. Pas tahu kamu ada orang baik mau ngumpulin duit buat kamu, perasaannya gimana? Alhamdulillah kalau ada Ngomong-ngomong, kamu beresin sendal gitu. Suka ada yang ngasih duit? suka kadang saya terima kalau itu udah maksa gitu. Kalau misalnya ini udah ambil aja gitu ya. Akhirnya ya saya Kamu terima ya, buat apa? 2000 berapa yang nasinya? Oh, yang maksudnya 2000 ya gitu. Kak 2.000 dipaksa, mau 100.000 mah kamu nggak dipaksa juga ambil kali. apalagi $2000. Itu uangnya buat apa kok gitu? Biasanya kalau dapat uang kayak gitu kadang suka dibagiin sama teman-teman atau sama yang marbot di sini juga. Oke. Dibagiin lagi ya? Iya, kadang dikumpulin gitu. Oke. Nanti nabungnya buat investasi lagi ke kafe gitu. Ya Allah. Tapi dengan catatan yang maksa. Ya, Iya. enggak di ini sama saya nggak ditarif di sini enggak. Bahkan Jadi- kalau ada senal yang hilang pun saya ganti. Suka ada yang hilang. Iya. Padahal kamu di sini. Tar. Karena Ini dia- yang hilang ntar. Dulu pernah kesini kan? Hari apa yang hilang tuh hari apa? Jangan-jangan nih. Yang hilang sepatunya kayak gitu bukan sepatu butut. Tapi Raja, bapak kamu tahu kalau kamu tuh kegiatan seperti ini? Tahu. Bahkan ayah tuh suka ngedukung. Kalau misalnya saya lagi cuci piring, dagang kresek, sapu-sapu bis tuh sama ojek payung ngedukung kayak orang lain ya. Enggak tadi bersihin bis. Iya, bersihin bis. Bis yang datang wisatawan? Kan biasanya tuh suka ada ada Kotor. muntah gitu, terus ada sampah-sampah ya saya bersihin sendiri gitu. Aku nggak bisa ini duduk aja lah aku dengernya. Duduk sini. Di mana? Aku tuh waktu Medion tuh di sini pura-pura main HP gitu padahal gini tapi pakai wide gitu kameranya pakai wide jadi aku tuh pura-pura gini gitu kan. Padahal aku ngerekam dianya nggak sadar. Jadi aku rekam. Ya Allah. Terus bapak kamu ngeliat gitu tuh kan biasanya ada bapak gini, tong ngerakeun maneh, jangan malu-maluin. Kamu tuh yang punya ini, jangan seperti itu. Nanti kamu jadi nggak dihormatin. Bapak malu sebagai bapak kamu. Enggak sih Pak, malah ngedukung, malah yang ngomong kayak gitu tuh kepala sekolah SD saya. Naon cenah? Ulah kitu hasilnya ngerakeun, enggak teh cenah anak yang punya. Aduh ngerakeunna kepala sekolahnya. Yang malunya kepala sekolahnya bukan ayah saya. Saya tuh nonton ya di videonya katanya kamu kadang-kadang menyembunyikan status kamu. Betul. Sebagai maaf sekali kamu sebagai anak orang kaya karena kamu dalam bergaul tuh nggak mau dibeda-bedain. Betul gitu. Kalau misalnya sama temen ya itu kadang suka diusirnya kayak gini, maaf kamu mah orang punya, kita nggak kita bukan orang yang punya, katanya nggak bisa bergaul sama kita. Terus kalau misalnya ada juga malah saya yang dimanfaatin gitu, nanti kamu kalau mau main sama kita harus bawa ini ya katanya gitu. Akhirnya saya mau nggak mau karena tidak punya teman harus bawa barang itu gitu. Jadi hanya kamu menyembunyikan status kamu. Betul. Kamu kalau milih mendingan jadi orang kaya atau orang nggak punya? Orang sederhana atau orang nggak punya pun saya mau. Siap. Betul, siap. Tapi alhamdulillah dilahirkan dari orang kaya. Alhamdulillah. Kenapa orang kaya itu kan biasanya barang-barang itu branded dan lain-lain gitu? Saya mah belum pernah nyobain pakai baju sepatu atau yang lain di atas harga 1 jutaan lah. Belum, palingan ke Cimol beli baju juga. Cimol yang masa 25. juga dulu. Cimol tuh guys, berapa? Cilandak Mall. 25-an yang Itu tuh baju-baju bekas kan? Iya, betul. Baju bekas guys. Direndam pakai air panas, keluar coklat-coklat kotor. Tuh kan? Ini mah orang kaya sih. Aku kan kaya hati. Saya orang miskin. Aku orang kaya tapi kaya hati. Amin. Betul. Iya tuh. Oke. Jadi nah kembali lagi ke reka adegan. Mat Peci di sana. Ya. Tuh, di
Kamu di sini coba saya mau lihat kamu kalau ketika itu tuh. Kamu ini juga tuh Raja sambil ngomong juga. Jadi nyotoin jadi ininya Jadi pengunjungnya. Tadi lu nggak tadi tamu kayak yang tadi saya pernah nggak? Enggak ada. Lari sama gitu. Kalau yang judes banyak Bohongan. Judes gimana? Kadang kan biasanya orang yang datang ke masjid itu dia pengen nyuciin dirinya, yang punya masalah di luar. Nah kadang-kadang ada yang masuk tuh, kata saya silakan Pak sini, sudah tahu masuk aja sudah gitu. Tapi saya ikhlas aja nggak apa-apa. Nggak pernah sakit hati? Enggak, mungkin ya dia lagi punya masalah, datangnya saya jadi risih atau gimana pun ya saya ikhlas aja nggak apa-apa. Ada yang gitu? Ada, bahkan tapi saat udah keluar dari masjid ini orang-orang itu jadi baik Kak. Oh, setelah tahu. Iya, nggak tahu Pak, maksudnya tahu. Paling udah keluar. dibisikin sama si Teh Eis, Teh siapa Oh, yang situ? Ai. Teh Ai. Itu teh yang punya gitu. Enggak, Pak. Enggak. Yang lain pun sama menutupi saya Oh. gitu. Semua karyawan di sini pun sama. Kamu yang nyuruh? Iya. Tong beja-beja siapa nih gitu? Iya. Iya. Iya, jadi dia mah memang pengen orang lain nggak tahu. Emang gitu kan kayak kalau kita mah kan kalau misalnya punya barang sedikit pengen dipamerin. Kita berteman sama orang lain pengen kelihatan beda, pengen kelihatan apa? Nyindir saya, Kang. Enggak, itu mah itu. Oh iya. Takutnya nyindir saya. Takutnya kayak dia gitu. Oke, rekonstruksi. Iya. Kita rekonstruksi ya. Yang laki-laki atau yang ceweknya Pak? Yang laki ini kan laki-laki. Laki-laki, kamu Ah, masa ah. Kang Mat Peci menegaskan lagi. Mana HP-na? Iya mah HP-na. Ini adegan ketika Mat Peci merekamnya ya. Iya. Oke, siap ya. Seperti ini guys. Silakan Hasan, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Silakan. Wudhu di mana, Mas? Sebelah kanan wudhunya. Yang perempuan anak saya banyak mau di mana ya? Sebelah kiri. Ya. Banget. Di sana ya. Gini. Di mana kanan tuh? Kanan sebelah sini A. Anterin. Boleh A sebelah sini. Ada yang minta anter gini? Sebelah sini ada A. Kamu sesabar itu ada orang sendal kiri di mana, kanan di mana gitu? Iya. Pernah nggak pegang sepatu terus bau? Oh sering A. Sering. Sebau apa? Wah, sering banget. Kadang kalau lagi ini kan saya lagi beresin terus ada yang buka, bis langsung gitu. Saya langsung gini. Kamu dalam hati gimana Raja pas yang bawa itu? Kamu dalam hati gimana? Gimana Apakah, coba? ya Allah, inilah cobaanku. Gimana gitu? Nggak sabar aja sih Pak. Sabar, Iya, dinikmati. Iya. Tapi yang itu si bau itu tuh kamu pegang ya? Habis simpan kamu gini nggak? Iya. Iya. Astagfirullahaladzim, Raja. Beneran? Bener, bener. Apalagi kan kalau lagi ngebersihin bis itu, wah udah Muntahan. acak-acakan Itu kayak semua. muntahan gitu. Iya, muntahan Allahu semua saya Akbar. bersihin pakai lap gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar, Cium tangan, cium tangan. Jangan, Cium tangan ya. jangan Pak, jangan Pak. Cium tangan, cium tangan. Jangan jangan Aku jangan Pak. Jangan. Ini benar. Adabnya luar Mat biasa. Peci betul. Ini ada harta karun. Mutiara yang terpendam yang Allah buka untuk kita Amin. sebagai hikmah, contoh, cermin. Ya. Guys, di balik kita bercanda-bercanda dari tadi, kita itu justru melihat bagaimana sosok raja sebenarnya. Betul. Ini betul kata Mat Peci, ini adalah harta karun. Allah bisa menurunkan apa sih petunjuk-petunjuknya, contoh-contohnya dengan bentuk apapun. Dulu Nabi, Rasul, para sahabat, kiai, ustadz, ulama. Bisa juga dengan sosok-sosok yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita gubris, tapi justru dia membawa kebaikan. Contoh raja itu kalau mau sombong bisa banget, kalau mau petantang-petantang bisa banget. Tapi raja memilih untuk mendedikasikan tenaganya, waktunya, masa remajanya untuk menyambut para tamu undangan Allah yang datang ke masjid ini. Ya, itu kamu kan kemarin cerita ke Mat Peci, kamu dulu jualan ikan ya Ya betul. di sini. Iya, Ya, betul. cerita coba gimana sih?
Ya, jadi dulu kan aja punya perusahaan lele, kebetulan Umur ada. berapa kamu punya Enggak, perusahaan? yang ikan hias teh aja, Ya, kalau yang ibu-ibunya kaget. Itu pas ikan hias tuh kan aja punya nebulizer. Nah, diplastikin ikan hiasnya tuh langsung dijualin di sana. Asalnya tuh ibu-ibunya tuh nawar 5.000 katanya, bukannya Hayamat Peci dikeatasin harganya tapi dikebawahin. Iya, itu mah dikebawahin katanya. Langsung ya udah deh nggak jadi. Terus besoknya tuh saya nggak jualan kebetulan. Si ibu itu nyari Si ya. ibunya kesini keingetan. lagi katanya dari rumah saya keingetan katanya mau beli ikannya diborong semuanya katanya gitu. Kenapa tiba-tiba keingetan dia? Gak Dia merasa tahu. berdosa nawar nawar Iya. dia tuh nawar jadi terlalu ini si anaknya teh nggak mau teh gitu, jadi sampai pulang teh dia nggak bisa tenang waktu nawar, jadi akhirnya anak itu teh jadi nggak ada yang beli mungkin kayak gitu, terus balik lagi nanya Iya. ke satpam, terus kamu nggak jualan ya? Iya, posisinya lagi Nanya ke nggak jualan. satpam, terus kata satpam gimana? Kata sapam sih, Bu, itu anak yang punyanya katanya makin Langsung pingsan kaget. si ibunya. Langsung pingsan. Langsung pingsan. Beneran? Pingsan? Dia nulis ya gitu, nulis bisa gitu. Ya sebentar, ini kayak negeri dongeng beneran. Ini negeri dongeng beneran, anak pangeran lagi belusukan mencari putri raja. Apakah kamu di sini juga mencari calon jodoh kamu? Kali aja ada wanita cantik dengan sepatu yang wangi, kemudian menitipkan kamu di sini, dan kemudian wanita cantik itu keluar dari masjid meninggalkan satu sebelah sepatunya untuk kamu cari sebagai Cinderella di tangga ini. Enggak. Udah punya pacar belum? Belum, aja dari SD sampai sekarang belum pernah pacaran. Belum pernah. Yang suka? Kalau yang suka mungkin nggak tahu ya. Takut terlalu Soalnya gede. ada yang banyak yang DM. Mat Peci tolong dong. Oh, Saya bantu. seorang gadis, ada yang bilang baca juga ya. gitu. Banyak itu cantik-cantik lagi. Kriterianya kayak gimana sih? Enggak, belum kepikiran sampai sana sih. Iya. Apa belum ngizinin? Enggak, bahkan papa juga malah nyuruh ya kalau mau pacarannya tapi nggak mau. Waktu umur 10 tahun pernah lele. Betul. Konsepnya jangan kaget. Jangan dikasih tahu, Pak. 10 tahun pernah lele. Betul. Usaha ternak lele. Di area sini juga. Di atas. Siapa yang menginspirasi? Di ekspor ke Belanda itu kerjasama sama temennya papa. Di Belanda dia yang itunya. Jadi lele Belanda tuh segede-gede gini, dari paha segede gini. Lele Belanda? Iya. Betul. Jadi aja yang budidaya di sini langsung diekspor keluar, dikirim ke Belanda. Nah, dari Umur Belandanya- 10 tahun? Iya. Omsetnya berapa? 1,2 miliar. Enggak, Pak Haji. Emang ember banget, Pak Haji bagus. Makanya aku masih tahu Lonceng banget. dia malu mau ngomongnya. 10 tahun punya 1,2 miliaran lah gitu. Tapi ada yang lebih kaget lagi ya. apa lagi? 1,2 itu disedekahkan. Aku mau ikut. Patar, Pak. Aduh kan ini kita bukan apa-apa ini. Enggak apa-apa, Pak. Jangan, Pak. Aduh, jangan. Jangan. Malu, Pak. Jangan. Pak. Oke. Kita gini aja, kita masuk ke masjidnya. Boleh. Karena saya ngiri sama Kang Mapeci bisa sampai ke atas. Katanya cuma keluarga. Betul. Irfan boleh nggak? Boleh nggak? Kayaknya belum datang orang yang kuncinya. Oh, kuncinya belum ada. Telepon aja telepon. Oke, kita akan masuk melihat kemegahan dari masjid ini. Mudah-mudahan dengan adanya raja di sini muncul raja-raja Betul. lainnya di masjid-masjid lain. Menginspirasi. Tidak usah menunggu menjadi yang punya masjidnya. Ayo generasi muda di mana daripada nggak ke masjid, daripada ke masjid bingung ngapain, jaga sendal. Sendal itu ke masjid itu identik dengan berantakan. Kamu rapi-rapin kayak itu nyambut. Selamat datang, assalamualaikum. Laki-laki di mana, perempuan di mana, sini gitu. Ya, simple kan ya? Betul lah. Pahala banyak alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah. Tapi ada yang komen juga. Apa katanya? Risih cenah. Datangnya udah tahu cenah. Jadi jamaah itu sebenarnya udah tahu, kenapa harus ngomong lagi cenah gitu di komenan aku. Bentar, adik kamu kalau lu mah pikniknya kurang jauh. Lu kalau ke hotel kemana-mana juga selamat datang. Gitu. Ke bank juga selamat datang. Masa di masjid enggak ya? Di masjid ada yang gitu, masa jadi risih. Ih. Udah terserah. Itu mah. Ya, omongan. pokoknya jamaah tetap istiqomah. Ya udah, oke. Kita nanti akan bahas ya di episode berikutnya. Yo, Kenapa raja tangannya seperti ini terus? Apakah ada sakit? Nanti kita bahas. Sambil kita ngobrol di dalam ya.
Oke, subscribe dong channelnya Mat Peci. Ternyata Raja juga punya channel juga, namanya adalah Himas. Himas. Sebetulnya itu tuh channel lama, bukan gara-gara ini. Iya, harus bukan. bikin channel. Jangan suzon. Ini sudah lama. Bahkan konten-kontennya juga, jadi ada sosok-sosok Raja yang tidak seperti ini. Maksudnya Raja juga tetap remaja, berkreasi, berkarya. Yang butuh bermain. Ya, tapi sekarang sementara di hide dulu karena takut omongan orang. Ya gitu, Ja. Disuruh siapa, Ja? Ya enggak, maksudnya bukan mau menyembunyikan, tapi kan apa namanya, disumputkan. Nah, gitu lah. Disebut sama sebentar. Saya baru sadar Anda berdua pakai sendal ya, pantas nih. Gue dari tadi tuh ini panas. Panas. Cuma pakai ini. Kita masuk ya. Ayo. Oke, subscribe channelnya Himas, kemudian juga Mat Peci ya, dan juga The Hakim. Sorry, kita masuk, ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam.